wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Minta maaf mengganggu waktu kita hari ini. Kami diberi tugas di CGP ini untuk mewawancara beberapa dua kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah yang terdekat, untuk meminta mengetahui bagaimana cara pemimpin pembelajaran di sekolah itu untuk mengambil keputusan, utamanya keputusan untuk kasus-kasus yang berupa dilema etika, di mana dilema etika itu satu sisi benar, satu sisi juga benar. Jadi bagaimana sikap dan langkah-langkahnya. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, apakah pernah menemui kasus seperti itu? Alhamdulillah, ya, ada beberapa kasus, termasuk anak-anak yang kurang mampu, tidak ada alat transportasinya. Jadi biasanya itu ya kadang datang, kadang tidak datang. Selain dari kasus itu kan istilahnya ada juga bujukan moral, di mana bujukan moral itu ya sudah pasti dia salah dan ada yang benar. Tapi untuk membedakan antara bujukan moral dengan dilema itu, apakah Bapak punya cara untuk membedakan, oh ini kasus yang dilema, ini kasus yang bujukan moral? Bisa dibedakan. Bagaimana caranya membedakan? Maksudnya Bapak melihat ini, oh ini bujukan, ini dilema. Jadi sisi lain anak itu tidak datang kan itu memang tidak dibenarkan. Ya. Tapi di sisi lain karena kita ketahui bahwa anak itu ya punya kekurangan, kita ya bisa maklumi. Tapi ada langkah-langkah lain ditempuh. Bagaimana kita menghubungi orang tuanya atau keluarganya supaya anak-anak ini bisa lebih aktif lagi datang ke sekolah. Berarti ada penggalian informasi sebelumnya sebelum menetapkan bahwa dia bersalah. Nah, oke. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Misalnya ada kasus Bapak angkat satu lah, kasus contoh misalnya bagaimana cara mengambil keputusannya di sekolah itu? Misalnya ada dua kepentingan tadi yang benar dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama-sama. Ya, tetap kita libatkan teman-teman di sekolah ya, dalam rapat ya, karena kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Langkah-langkah atau prosedur yang Bapak jalani untuk mengambil keputusan itu yang Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya seperti apa? Apakah ada langkah-langkah yang sudah menjadi paten buat Bapak, untuk kasus begini, langkahnya seperti ini, yang pertama seperti apa? Ya, kita lakukan seperti itu. Jadi misalnya ada anak-anak yang memang malas, kita rapatkan dengan teman-teman guru. Komunikasikan Ya, semua. ya. Setelah dirapatkan, seperti apa itu hasil keputusannya, Pak? Hasil keputusan bahwa anak-anak ini ya masih bisa mungkin kita bina, karena namanya siswa itu ada pengaruh-pengaruh dari luar, hingga fungsi kita sebagai seorang pendidik. Tapi ditindaklanjuti segera setelah melakukan rapat. Kemudian untuk cara yang efektif untuk misalnya kasus yang Bapak efektifnya seperti apa yang langsung Bapak lakukan untuk cepat dalam mengambil keputusan ini? Kita tugaskan BK, bagaimana BK itu menghubungi orang tuanya, keluarganya supaya kita teratas. Langsung menghubungi orang tua, misalnya kasus yang anak tersebut terlambat. Kemudian adakah tantangan yang misalnya dihadapi oleh pihak sekolah atau Bapak sebagai mengambil keputusan itu, apa tantangan-tantangan yang dihadapi misalnya untuk kasus anak-anak yang tidak ke sekolah karena biaya kah atau apa? Tantangannya itu karena biasa orang tuanya bilang tidak ada kendaraannya, kemudian tidak mampu memang untuk. Nah, kalau misalnya ada tantangan seperti ini, caranya untuk membujuk kepala orang tuanya atau memberikan solusi kepada mereka seperti apa? Kita surati lagi atau dipanggil, kita berikan peringatan atau masukan-masukan bahwa memang sekolah begitu, tidak boleh kita karena tidak mampu terus kita malas untuk datang sekolah. Bagaimanapun kita harus misalkan datang di sekolah.
Adakah jadwal tertentu yang Bapak sudah patenkan untuk mengambil keputusan? Kalau seperti tadi anak yang malas itu, ya, biasa juga kita ada jadwal rapat atau hanya saya dengan BK dengan wali kelasnya. Tetap diadakan rapat dulu, jadi Tidak langsung kita situ mengambil keputusan bahwa ini harus diapakan. dikeluarkan atau bagaimana. Terus apakah ada seseorang yang Bapak hubungi, misalnya kasus-kasus yang lain yang Bapak hubungi untuk membantu Bapak memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan, atau faktor-faktor lain yang membuat Bapak mewarnai Bapak untuk mengambil keputusan? Kalau seperti tadi yang malas datang, kita hanya di sekolah saja kita libatkan. Dari saya Pak. Jadi saya ingin meminta kepada Bapak tentang refleksi dari pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari cara mengambil keputusan yang Bapak sudah lakukan selama ini dalam dilema kita seperti tadi kasusnya. Jadi ya, ternyata dalam memimpin sekolah itu ya tidak semudah itu. Tentu ada tantangan dan ada kebaikannya. Tapi namanya kita sebagai kepala satuan pendidikan, ya kita harus melaksanakan dengan baik, melibatkan stakeholder atau teman-teman untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Utamanya memperbesar rasa kepedulian dan itu berpihak pada murid supaya murid ini tetap mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Ya, saya kira seperti itu Pak. Hari ini wawancaranya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kabarnya wabarakatuh. Pak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya Pak, ini saya ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema ataukah bujukan moral? Jadi caranya Bapak membedakan. Terima kasih. Ya, selama ini alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang selama ini kalau ada hal-hal seperti itu kita dapatkan, misalnya siswa yang buat masalah, ini kita identifikasi memang dulu. Identifikasi kenapa ini anak perbuatannya seperti itu. Jadi kita ambil data dulu, ambil datanya kepada wali kelasnya terutama, bagaimana dari wali kelasnya, kemudian dari guru konselingnya, guru BK-nya dalam hal ini kita ambil datanya kira-kira bagaimana ini anak, sehingga ada masalah-masalah yang dia lakukan seperti itu. Dari data-data itu kita sudah bisa pisahkan bahwa ini anak begini masalahnya, ya, seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutamanya kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar. Jadi di satu sisi dia benar, di satu sisi juga dia benar. Jadi ada masing-masing ada nilai kebaikannya. Jadi misalnya untuk pengambilan keputusan seperti itu, bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan? Ya, kalau selama ini yang kita lakukan untuk pengambilan keputusan itu tidak serta-merta langsung kita lakukan pada saat itu. Jadi kita panggil dulu, kira-kira setelah kita dapatkan masalahnya ini anak, dapatkan masalahnya misalnya bagaimana, itu kita panggil dulu wali kelasnya, kita ambil data dari wali kelasnya, kemudian dari guru WK-nya juga gitu. Jadi kita ambil data itu, kemudian kita sikapi. Kalau misalnya ini anak merasa bahwa ini sangat perlu dipertemukan, termasuk orang tuanya, maka kita buatkan jadwal terhadap orang tuanya juga, supaya kita bisa legowo nanti, bisa menerima dengan hasil keputusan yang kita ambil. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi mengambil dulu data-data atau fakta-fakta. Jadi prosedurnya seperti itu. Iya. Iya. Kemudian apakah ada prosedur-prosedur lain setelah mengambil faktanya, kemudian mempertemukan dengan orang tua? Apakah masih ada langkah-langkah berikutnya yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan? Semua data-data yang ada itu yang kita kumpulkan. Kemudian kita memang terbuka kepada semua komponen yang terlibat, ya, komponen yang berkaitan.
terutama wali kelasnya. Ya, kita harus sampaikan yang akurat datanya. Jangan sampai misalnya ini anak misalnya hanya perbuatan kecil saja misalnya, ya, yang sebenarnya masih bisa wali kelasnya ambil alih, ataukah guru BK-nya saja yang ambil alih. Kalau sudah melalui pimpinan itu berarti ini memang anak-anak sangat-sangat bisa kita katakan mungkin ya perlu memang pertimbangan yang sangat esensial untuk bisa kita berikan keputusan. Jadi yang paling efektif untuk pengambilan keputusan itu menurut Bapak apa? Yang paling efektifnya? Ya, kalau misalnya dalam hal pengambilan keputusan, kalau semua komponen-komponen yang ada ini sudah kita libatkan, termasuk orang tuanya dan termasuk anak itu sendiri, itu bisa kita sudah katakan bahwa apa yang kita putuskan itu kita bisa menerima dengan baik, lego kita menerima, karena kita sudah terbukaan itu yang kita lakukan. Nah, dari seluruh kasus-kasus yang Bapak tangani di sekolah ini, baik itu dari kasus guru maupun kasus murid, apa tantangan yang biasa Bapak hadapi dalam menghadapi pengambilan keputusan? Ya, ini memang biasa kita juga dapatkan. Ya, kalau misalnya itu masalahnya dari siswa misalnya tidak ada keterbukaan, ya, kita tidak ada keterbukaan dari siswa, kenapa dia bisa berbuat begitu? Ya, memang menjadi kendala buat kita untuk memberikan keputusan. Kemudian juga kalau tidak ada komunikasi intensif dari orang tuanya misalnya, setelah kita surati orang tuanya tidak respon, ya, tidak ada umpan balik dari orang tuanya, ini menjadi kendala buat kita dalam memberikan keputusan-keputusan. Ya, termasuk guru-guru juga, teman-teman guru biasa kalau kita sampaikan, ini yang menjadi kendalanya kalau tidak ada perubahan-perubahan signifikan terhadap apa yang biasa mereka lakukan. Ya, tidak ada respon dari tidak ada respon segera dari yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya menghadapi masalah, apakah langsung segera diputuskan pengambilan keputusannya diputuskan, ataukah memang Bapak punya jadwal tertentu atau mungkin perlu menyendiri dulu baru memutuskan seperti itu? Selama ini yang kita lakukan itu kita tentukan jadwal-jadwalnya. Misalnya kalau dia seorang siswa, kita ambil dulu datanya itu. Jadi ada waktu dibutuhkan untuk pengambilan data-datanya. Jangan langsung diponis bahwa begitu. Diambil data-datanya dulu. Setelah itu kita kumpulkan, kemudian kita juga surati orang tuanya, ya, termasuk guru BK di sini. Ya, kita minta waktunya untuk kita pertemukan, bahwa misalnya hari sekian kita akan ketemukan setelah kita dapatkan data-datanya tadi itu seorang anak, ya, baru kita ketemukan. Jadi memang kita jadwalkan, tidak serta-merta kita langsung buat putusan pada saat itu. Misalnya kalau kita dapatkan ada masalah, ya, jadi harus terjadwal, kita jadwalkan. Misalnya ada masalah yang masuk dilema juga Pak, tapi misalnya dia masalahnya agak berat begitu, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sekolah, yang tapi termasuk dilema, apakah ada faktor-faktor atau orang yang bisa mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Oh ya, selama ini juga kita pernah juga alami, ya, kalau ada semacam hal yang dilema sekali kita putuskan. Ya, misalnya kalau semua komponen-komponen yang ada ini tidak begitu respon terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, ini memang suatu kendala juga buat kita. Jadi sangat dibutuhkan semua komponen yang bisa membuat kita dalam mengambil keputusan ini sangat lego kita menerima semuanya. Seperti orang tua siswa harus proaktif, kemudian wali kelas juga harus menyampaikan, kemudian guru BK-nya juga, termasuk guru-guru semua yang ada di sekolah ini memberikan masukan-masukan. Jadi apa kira-kira pembelajaran yang bisa kami petik dari pengalaman Bapak selama ini menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan, utamanya kalau misalnya itu dilema, karena sangat sulit untuk mengambil keputusan, kalau benar. Oh, gitu, ya. Jadi memang
yang kita lakukan selama ini, setelah kita ada keputusan-keputusan final yang kita berikan kepada anak, misalnya bahwa ini anak akan dibina sebaik mungkin dengan catatan semua komponen yang ada terlibat langsung, termasuk saya selaku pimpinan misalnya. Itu tadi yang saya katakan bahwa kalau semua komponen yang ada ini, termasuk orang tuanya yang utama, kemudian anaknya terbuka, kemudian wali kelasnya, ya terlibat langsung untuk melakukan kontrol nantinya setelah ada keputusan, termasuk guru BK-nya juga dan pimpinan termasuk saya, ini semua terlibat, maka ya bisa kita katakan bahwa terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap anak. Yang dulunya anaknya misalnya malas ke sekolah, tiba-tiba berubah dengan adanya kita berikan semacam kontrol, misalnya berikan kesempatan untuk kembali misalnya aktif belajar, tidak bolos lagi itu. Jadi semua komponen harus memang kembali kepada itu, proaktif untuk bisa sama-sama. Nah, itu yang kita bisa dapatkan pembelajaran di sana. Ya. Jadi semua setelah itu semua komponen langsung mengawasi semuanya, termasuk orang tua. Ya. Itu yang alhamdulillah kita dapatkan setelah adanya kita memberikan keputusan-keputusan yang final kepada anak. Ya, itu yang alhamdulillah kita sudah dapatkan seperti itu. Ya, Pak, saya kira cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sudah memberikan waktu untuk kami. Oh ya, terima kasih juga selama ini ya teman-teman berbuat yang terbaik buat anak-anak kita dan ya untuk masa depan anak-anak kita. Ya termasuk teman-teman guru semuanya. Ya alhamdulillah ya semua proaktif. Nah, itu yang bisa kita ucapkan. Saya selaku pimpinan tidak bisa berbuat banyak tanpa ada peran serta dari teman-teman guru untuk kemajuan termasuk sekolah kita yang pertama. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.